Saudara, kasus ujaran kebencian isi ceramah yang disampaikan oleh kasus ujaran kebencian dari isi ceramah Bahar bin Smith kini telah dilaporkan ke polisi. Bahar bin Smith bahkan telah dicegah ke luar negeri sejak 1 Desember 2018. Benarkah unsur ujaran kebencian oleh Bahar bin Smith terhadap Presiden Joko Widodo telah memenuhi delik hukum? Kami membahasnya bersama dua narasumber yang telah hadir di studio Kompas TV. Ketua Umum Cyber Indonesia yang juga pelapor Bahar bin Smith dan Ketua DPP Partai Gerindra Supratman Andi Aktas. Selamat petang, Bapak. Selamat petang, Bang Arman. Saya ke Bung Muanas. Bung Muanas, Anda ini nggak terkait dengan PSI kan pelaporannya? Nggak ya, meskipun pakai jaket PSI. Saya ingin tanya, Anda sudah tahu apa yang menjadi konteks pelaporan Anda, karena disampaikan kemudian oleh Bahar bin Smith bahwa itu konteksnya 4.11, disampaikan pada waktu demo 4.11, pada waktu itu adalah, saya ingatkan lagi kepada publik, pada waktu itu adalah demo yang meminta untuk proses hukum Basuki Cahayapurnama Ahok karena terkait dengan dugaan penodaan agama, waktu itu dugaan yang sekarang sudah terbukti. Iya. Jadi kalau kita sih lebih melihatnya bahwa ini adalah upaya untuk melakukan bela diri, silakan saja, nggak ada masalah. Di mana bela dirinya? Karena kalau berdasarkan bukti ya, tenggang waktu antara yang kemudian tadi disampaikan, misalnya ditujukan dalam konteks 4.11 dan sebagainya itu. Nah kemudian dengan dugaan bukti yang kita terima bahwa acara itu disampaikan dalam peringatan Maulid Arba'in, itu 40 hari Maulid di daerah Ilir, Palembang. Palembang, Itu kapan pada itu? 9 Januari 2017. 9 Januari 2017. Anda sudah meneliti itu? Anda sudah kita transkrip semua malah. Jadi itu ada 15 halaman dan itu transkrip sudah kita lengkapi sebagai barang bukti pada saat tanggal 30 November kemarin sebelum dilakukan. Jadi firm pada Januari 2017? Firm, 9 Januari 2017. Makanya dari situ kemudian tim gabungan dari Barreskrim Polri kan kemudian berangkat kan ke Sumatera Selatan tuh, kalau kemudian misalnya media mengikuti cross check untuk ke TKP dan dilakukan pendalaman tentang kebenaran bahwa acara itu disampaikan dalam peringatan Maulid itu. Anda mau mengatakan bahwa konteksnya bukan 4.11, konteksnya sudah lewat 4.11? Bukan, konteksnya sudah jauh itu. Nggak ada kaitan 4.11? Bagi kami nggak ada kaitan dengan 4.11, dan kalaupun misalnya dianggap bahwa dihubung-hubungkan, ya kami menilai bahwa ini adalah upaya untuk melakukan bela diri. Karena Ahok ditahan Desember 2016. Jauh, iya, sebelum itu jauh. Oke, saya ingin komentar dari Bung Andi Aktas. Nggak ada konteks 4.11, tapi ini disampaikan 2017 Januari. Yang sesungguhnya kalau konteks 4.11 kan terkait dengan Ahok, tapi Ahok sudah dipenjara, sudah ditahan pada Desember 2016. Ya, jadi begini ya, mungkin salah persepsi aja. Jadi konteks apa yang disampaikan oleh Ustadz Smith tadi itu masih berkaitan dengan, ini konteks pembicaraannya, substansinya. Tapi betul bahwa disampaikan Januari 2017. Ya, jadi gini loh, yang saya maksudkan adalah apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz itu, saya tidak membela dari sisi materinya ya. Karena ini berkaitan dengan proses hukum. Apapun yang namanya proses hukum, dan kalau itu harus dijalani, harus dijalani. Tapi intinya yang saya ketahui bahwa Ustadz Smith itu menyampaikan konteks pembicaraan menyangkut Presiden Jokowi itu adalah ketika demo 4.11 itu 4.11 bahwa ada keinginan umat Islam yang berdemo pada saat itu untuk menemui Presiden Jokowi. Tapi waktu itu kan Presiden Jokowi memang tidak sempat bertemu dan itu malah pergi ke suatu acara yang lain. Nah oleh karena itu dalam konteks itulah pembicaraan itulah yang disampaikan dengan kata-kata yang mungkin bagi sebagian orang dan kita semua menganggap bahwa itu berlebihan. Tetapi buat saya Anda nggak menilai itu berlebihan kata-kata itu? Jadi begini loh maksud saya. Di dalam kontestasi politik hari ini kan ada orang yang katakan begini, ini perang, bukan hanya soal di antara kedua belah kubu, media pun sama ya, dalam beberapa ini perang yang akan kita laksanakan, padahal maksudnya kata-kata perang ini kan
itu memberi sebuah arti bahwa ini ada kontestasi yang luar biasa, bukan dalam arti kata perang benaran. Tapi perang dengan banci kan beda. Nah, justru karena saya ingin menanyakan apakah menurut Anda itu kata-katanya berlebihan atau menurut biasa saya saja? sih lebay ya. Menurut saya kalau saya lebay. Yang mana yang lebay? Yang melaporkan atau yang yang mengatakan? melaporkan, karena lebih daripada itu pun dulu ya di zaman Pak SBY itu dulu kita ingat ya. Kita ingat bagaimana kemudian ada aksi menggiring sebuah kerbau dan ada tulisannya SBY si Buya, itu adalah ya iya maksud saya si Buya, tapi kan persepsi publik udah pasti karena menuju ke SB sana. dan Y-nya besar. Ya gitu loh. Nah oleh karena itu menurut saya ini terlalu lebay lah. Tetapi bukan itu hak bagi setiap warga negara yang merasa terganggu ya, hak konstitusionalnya dan kepribadiannya itu terganggu. Yang saya ingin soroti begini, bahwa tindakan aparat kepolisian kalau yang berkaitan dengan laporan dari teman-teman tim sukses Jokowi itu begitu cepat memproses persoalan ini. Coba kita lihat bagaimana kemudian kata-kata yang keluar untuk menghina Pak Prabowo, bagaimana kemudian seperti yang dilakukan oleh Bupati Boyolali yang mengatakan bahwa itu dengan kata asu. Itu luar biasa, tetapi prosesnya kok nggak. Saya minta Anda untuk tidak mengulangi kata itu. Ya, jadi maksud saya, nah itu yang saya maksudkan. Harusnya kalau kita mau jujur sebagai warga negara, yang paling bagus itu baik di kedua belah pihak antara kubunya Pak Jokowi dan kubunya Pak Prabowo, teman-teman dari PSI, siapapun yang melakukan hal yang sama, kita bersama-sama untuk mendorong dilakukan proses hukum. Dan mendorong ada objektivitas. Nanti saya akan bahas soal itu karena saya sendiri tidak berani untuk mengulang. Saya melarang Anda untuk mengulang kata-kata yang disampaikan oleh Bupati Boyolali, tapi saya tidak melarang Anda untuk kemudian mengatakan apa yang disampaikan Bahar bin Smith. Meskipun Anda mengatakan tadi bahwa yang melaporkan itu adalah lebay. Bagaimana Anda menanggapi itu? Nanti kita akan bahas soal Bupati Boyolali. Oke, jadi gini. Saya tuh justru merasa bahwa tuduhan lebay itu juga sangat tidak tepat. Pertama misalnya begini, bahwa orang tua kita saja dihina, itu dilecehkan, pasti siapapun tidak kemudian terima. Yang kemudian menjadi masalah dalam ceramahnya Habib Bahar itu ada dua konteks ya. Ini harus kemudian publik juga bisa memahami. Ada dua konten yang kemudian dianggap bermasalah secara hukum. Konten pertama adalah soal hasutan, dugaan hasutan, kaitan masalah buka celana, head dan banci seperti itu. Nah ini kan pelecehan, penghinaan dan disampaikan dalam satu forum yang kemudian tidak tepat, apapun alasannya. Kalau kemudian misalnya itu bentuknya adalah kritik, silakan dikritik, gitu loh. Ini penghinaan dan pelecehan itu bukan kebebasan berpendapat, itu mencederai. Ada pasal yang kemudian melarang. Itu makanya kemudian kita laporkan. Itu yang pertama. Kemudian konten yang kedua itu adalah kaitan soal masalah tuduhan yang dibangun tanpa data dan basis dipotong. Kuat. Misalnya soal masalah upaya untuk memecah belah persatuan dan kesatuan dengan mendikotomikan istilah pribumi, Cina, dan etnis tertentu seolah-olah ini saling membenturkan dengan penyebutan klausul kata yang makmur adalah rakyat, yang makmur adalah Cina, kafir, Barat, pribumi menjadi budak di negeri sendiri dan kelaparan dan seterusnya seperti itu. Jadi kalau saya begini itu loh. tar dulu. Ini maksud Dan saya itu gini kemudian bertentangan dengan undang-undang penghapusan diskriminasi ras Anda dan sudah mulai, etnis. itu bagian dari 40 bagian tahun dari ceramah. 2008 sudah kita transkrip 15 halaman, sudah kita Jadi berikan yang selama kepada ini penyidik. yang keluar hanya soal banci, tapi ternyata ada banyak lagi. Banyak, dan kalau kemudian ditranskrip itu semua, kalau kemudian mau kita ungkapkan itu jauh lebih mengerikan. Sebenarnya nggak apa-apa. Jauh lebih mengerikan. Jangan diulangi, saya minta. Ditranskripkan kan juga tidak ada masalah. Karena memang fakta sosial kalau kita kalau ingin saya sampaikan. sebutkan tadi nggak lebay juga, artinya memang ada lebay aja. Yang mana Maksud lebay? saya gini loh. Tapi jangan diulang, saya minta jangan diulang. Ya, aku nggak ulang apa yang akan. Termasuk juga Bupati Boyolali, saya minta untuk yang tidak saya diulang. maksudkan begini. Kalau teman-teman kayak seperti teman dari PSI, harusnya itu jangan melihat konteksnya dalam konteks pilkada kalau mau. Pilpres maksud saya. Kalau memang ada kata-kata yang terlontar kepada kelompok siapapun, harus berani laporkan. Tapi kalau ternyata yang dilaporkan itu adalah hanya kelompok di luar kelompok mereka, itu kan menandakan bahwa ini hanya dalam rangka untuk menjustifikasi sebuah pemilihan presiden yang akan datang, bagaimana merebut simpati masyarakat. Nah itu tidak objektif berpikir. Nah oleh karena itu kita berpikir kalau mau nih, kita berpikir sebagai sebuah bangsa.
Lihatlah di kelompoknya sendiri, apakah terjadi hal yang seperti itu? Kan sama juga. Oke, saya akan tanya. Itu yang saya maksudkan bahwa yang terjadi di kita itu polarisasi ini akan berhenti sendiri. Oke, saya akan tanya. Kita hanya mau melihat, Mas Aiman, kita hanya mau melihat satu hal, bahwa memang di tahap manapun namanya Pilpres itu konteksnya pasti akan ada sedikit panas-panasnya. Tetapi saya yakin meskipun ada batasnya, termasuk juga ada batas bagi Bupati Boyolali. Tunggu sebentar. Kalau seandainya kemudian dilaporkan Bupati Boyolali juga tidak kalah kemudian untuk bisa memecah belah dan lain sebagainya. Kenapa kemudian Bupati Boyolali juga dilaporkan oleh PSI? Jangan jawab dulu, nanti saya akan kasih kesempatan setelah jeda berikut ini. Kami akan segera kembali. Tetaplah bersama kami di Kompas Petang.